di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya ingin menggali pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan. Selama ini Bu, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral, Bu? Kalau dalam pengambilan keputusan, Bu, memang banyak tantangan. Karena kita akan menghadapi berbagai macam persoalan yang akan mengarah ke dilema etika atau di pembangunan moral atau dengan rujukan moral. Kalau kita mau mengetahui bahwa ini kasusnya dilema etika, itu tinggal kita melihat benar lawan benar. Ya, untuk membedakan dengan pembangun moral, berarti ada benar lawan salah. Hanya itu cara kita untuk mengidentifikasi, Bu. Nah, Ibu selama ini bagaimana Ibu kepala sekolah melakukan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus di mana ada kepentingan, Bu, yang ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Kalau terkait dengan dilema etika, Bu, dalam pengambil keputusan memang ada beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan yang saya pernah pelajari juga di pendidikan guru penggerak. Itu ada 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Tetapi yang berkaitan dengan dilema etika, dalam pengambilan keputusannya kita berdasarkan pada nilai-nilai yang kita yakini. Karena ini benar lawan benar, Bu. Ya. Jadi nilai yang kita yakini itu menjadi faktor yang menentukan juga dalam kita memutuskan sebuah masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Kemudian, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Ya, biasanya kalau secara istilahnya tradisionalnya kita sebelum kita mengetahui ada 9 langkah itu, kan awalnya kita memanggil guru senior, kita diskusi dengan guru senior, membantu menyelesaikan persoalan itu. Kemudian kalau masalah itu masih kita membutuhkan lagi wawasan dari orang lain, ya kita melaksanakan rapat. Artinya kita hadirkan semua elemen sekolah yang ada. Nah, tetapi setelah kita sudah memahami ada langkah-langkahnya itu, ya kita mulai dengan langkah-langkah itu, misalnya mengenali bahwa ada nilai-nilai saling bertentangan misalnya. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian ada pengujiannya, ya sampai kita mengambil keputusan benar-benar matang. Berarti sudah diterapkan, Bu, ya 9 penilai pengambilan keputusan itu. Iya, saya berusaha untuk melakukannya, yang mengimplementasikan apa yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak itu. Kemudian, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal yang paling efektif adalah kita kembali ke cara berpikir kita dalam mengambil keputusan itu, yaitu dengan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Karena sekolah itu kan institusi moral, ya, jadi kita harus mengambil keputusan itu dengan satu, berpihak pada murid. Ya, jadi kita perhatikan muridnya ini, mungkin siswa ini berasal dari keluarga yang tidak mampu atau broken home, itu kembali ke situ. Ya, jadi kita harus melihat lagi masa depan mereka. Kemudian bertanggung jawab. Jadi apa yang kita sudah putuskan, kita harus pertanggungjawabkan bersama. Ya, jangan hanya kepala sekolahnya. Nah, makanya kenapa kepala sekolah itu sampai mengadakan rapat, supaya kita bisa bertanggung jawab terhadap keputusan yang kita ambil. Berarti keputusan secara bersama-sama. Ya, supaya kita tanggung jawabnya bersama-sama pula. Karena sekolah ini adalah sebuah institusi, satuan pendidikan yang di dalamnya terdiri semua elemen itu harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil.
Kemudian Bu, ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etikanya Bu? Nah, yang paling berat dalam mengambil keputusan itu kalau terkait dengan siswa. Apalagi kalau siswa itu berasal dari tadi keluarga yang kurang berada, kemudian berasal dari keluarga yang broken home. Nah, itu jadi dilema etika itu. Contoh misalnya, siswa ini sering berkelahi, tetapi di sisi lain dia ini anak broken home. Jadi di situ akan menjadi dilema etika bagi kita, karena satu sisi dia dengan kondisi psikologisnya yang tidak bagus, di satu sisi kita juga harus menyelamatkan masa depan anak. Ini kan dua nilai yang sama-sama benar. Nah, ini memang berat. Ya, jadi pengambilan keputusannya butuh kita melatih, mengasah keterampilan. Ya, dengan kita mencoba melatih dalam menghadapi berbagai persoalan yang sering muncul di sekolah. Benar-benar berpusat pada siswa murid Bu ya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu atau dalam sebuah penyelesaian masalah etika, atau Ibu kepala sekolah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Bu untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Kalau terkait dengan penyelesaian masalah, tidak perlu juga kita harus ada jadwal. Kalau jadwal itu kan artinya kita mengundang rapat dulu. Tapi kalau masalah ini memang urgent harus selesai pada saat itu, ya kita cukup memanggil betul senior yang kita mintai pendapatnya untuk bersama-sama membantu menyelesaikan masalah atau menemukan solusi. Ya, jadi seperti itu Bu. Jadi tidak mesti kita harus ada jadwal dengan jadwal ya. Berarti tidak perlu dijadwalkan Bu ya? Perlu ya. Kemudian Bu, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, kalau yang begitu Bu, contoh kita misalnya kita ambil sebagai mencontohkan, misalnya seandainya anak ini adalah anak saya, ya, atau seandainya anak itu yang ingin kita kasih hukuman itu adalah saudara kita, sementara kita tahu bagaimana orang tuanya seperti ibu kita, jadi kita miliki idola atau panutannya, ya, jadi panutan. Seandainya ibu saya yang merasakan hal seperti itu, pasti akan melakukan hal yang sama. Berarti salah satunya itu adalah ada idola atau ada panutan ya dalam pengambilan keputusan. Mungkin pertanyaan terakhir Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dalam dilema etika Bu? Ya. Jadi sebagai seorang pemimpin, dari berbagai masalah yang dihadapi, persoalan yang dihadapi itu menjadikan sebuah kekuatan. Kekuatan itu adalah bagaimana ketika terjadi lagi, bahwa cara yang jitu itu kita akan pakai lagi untuk menyelesaikan masalah selanjutnya. Tetapi kita harus terus mengasah keterampilan kita dalam pengambilan keputusan dengan tadi cara-cara yang dalam 9 langkah, ya, paradigma berpikir itu kita terapkan betul sampai ke opsi trilema itu, ya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya, memberikan saya pelajaran yang sangat berharga. Mungkin sekian dulu. Ya, mohon maaf Bu ya kalau jawaban saya tidak tepat, tapi mudah-mudahan Ibu sukses untuk menjadi guru penggerak. Amin. Terima kasih banyak. Permisi Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hadir bersama saya di sini Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Hulu, Bapak Darwis Sarjana Agama. Bapak, di sini saya akan menggali tentang bagaimana cara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Bapak, mohon maaf mengganggu. Selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral? Jadi dilema etika ini memang sering terjadi di setiap instansi. Namun di SMP Negeri 1 itu kita lebih awal untuk menyampaikan kepada siswa supaya hubungan kekeluargaan terhadap sesama itu harus diutamakan. Sehingga kasus-kasus yang terjadi kita anjurkan supaya segera disampaikan, segera dilaporkan kepada guru, wali kelas, DP, siswa di sekolah. Bapak, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang benar atau mengandung nilai-nilai dilema kebajikan? Ya, jadi prinsip umumnya di SMP Negeri 1 ini kita menyelesaikan semua permasalahan terkait dilema etika ini adalah sistem kekeluargaan. Jadi kita tidak mengambil keputusan berdasarkan salah dan benar. Jadi kasus apapun yang terjadi kita berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan memanggil orang tua murid, siswa, guru-guru yang punya tugas ini. Berarti benar-benar mementingkan kekeluargaan. Kemudian Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk dilema etika? Ya, jadi untuk dilema etika ini, langkah yang pertama yang kita lakukan, kita menginformasikan kepada semua pihak, siswa, supaya terjadi bullying, terjadi sesuatu hal yang lebih supaya tidak dilakukan. Kemudian pengambilan keputusannya kita mengutamakan seperti kekeluargaan, kepentingan terhadap masing-masing. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan Bapak dalam kasus-kasus di Indonesia? Ya, kita utamakan kepentingan pendidikan lebih utama. Jadi apapun latar belakang, apapun kehidupan yang ada, yang jelas yang kita utamakan adalah bagaimana supaya instansi dunia pendidikan ini lebih baik. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Ya, tantangan sih banyak terkait dengan hubungan emosional, keakraban, sehingga itu menjadi sebuah tantangan yang utama. Artinya saya biasanya melakukan prinsip ini, saya tidak terlalu memberikan sebuah lowong terhadap guru yang memang kalau memang punya kasus kita utamakan kepentingan pendidikan. Berarti tantangannya banyak ya? Banyak tantangan, emosional kekeluargaan, emosional akrab, teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu ya, dalam sebuah penyelesaian masalah etika ini? Apakah diselesaikan secara langsung Bapak di tempat atau terjadwalkan untuk pengambilan keputusan? Tergantung dari permasalahan ini. Kita biasanya memakai dua versi. Kita bisa menyelesaikan masalah secara langsung di tempat, bisa juga melalui penjadwalan. Kita bersurat dengan panggilan dinas untuk menyelesaikan kalau kasusnya terlalu berat.
seperti dijadwalkan kalau memang kasusnya terlalu berat. Nah, selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di mana itu? Ya, jadi di sekolah SMP 1 ini ada istilah struktur organisasi. Ada struktur organisasi. Jadi saya sebagai peneliti menempatkan posisi masing-masing berdasarkan kepentingan dan tugas. Jadi kasusnya seperti apapun kasusnya akan diserahkan kepada pihak yang memang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya, struktur organisasi. Kemudian pertanyaan terakhir ya, dari semua hal-hal yang disampaikan pada pembelajaran ini Bapak, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi setelah kita menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi terhadap apapun yang ada di sekolah, tentu semakin kita menyelesaikan semakin erat hubungan kekeluargaan. Berarti rasa persaudaraannya Ya, semakin persaudaraan. erat. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu. Demikian wawancara saya menggali tentang pengambilan keputusan dari Bapak Darwis, Sarjana Agama, Kepala Sekolah SMP Negeri 1. Sekian dan terima kasih.